Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harir Channel. Kali ini kita kembali belajar lagi tentang SKTT moderasi beragama. Dan tak lupa, semoga kita semuanya lolos menjadi ASN P3K Kemenag tahun anggaran 2024. Amin. Sebelumnya kita akan mengingat kembali tentang indikator moderasi beragama yang ini menjadi kisi-kisi dari soal kompetensi teknis tambahan P3K ya. Ini menjadi kisi-kisinya yang harus kita pahami. Ada 4 indikator moderasi beragama ya. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan ini mencakup rasa cinta terhadap negara, bangsa, tanah air, serta setia terhadap Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi komitmen kebangsaan ini eh, nanti juga ada soalnya. Kalau tahun kemarin atau tahap 1 kemarin itu ada undang-undang, kemudian penerapan Pancasila, menjaga persatuan, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua itu tentang toleransi. Bagaimana kita menghargai, menerima perbedaan keyakinan, termasuk toleransi terhadap agama lain dalam menjalankan ibadah dan tradisinya. Ini ke toleransi. Kemudian anti kekerasan. Anti kekerasan ini adalah menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan atas nama agama atau untuk tujuan apapun ya. Jadi kita tidak boleh untuk melakukan kekerasan dalam hal apapun. Ini menjadi indikator dalam moderasi beragama. Apalagi tentang agama ya, atas nama agama terus melakukan kekerasan itu tidak boleh. Yang terakhir, yang keempat adalah akomodasi terhadap tradisi lokal. Ini artinya kita harus menghargai dan menerima keberagaman budaya, termasuk kearifan lokal yang menjadi bagian dari kekayaan bangsa kita ini ya. Jadi nanti peran sebagai ASN yaitu sangat penting dalam mewujudkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari dan dalam lingkungan kerja. Ini indikatornya. Oke, kita lanjut ke soal. Soal ini adalah analisis, silahkan dibaca dengan cermat, dan apabila ada yang kurang paham atau kurang jelas silahkan ditulis di kolom komentar. Kita semua sama-sama belajar. Kita baca, dalam suatu daerah terdapat pembakaran tempat prostitusi oleh ormas keagamaan. Ya, ada tempat prostitusi yang dibakar oleh ormas keagamaan. Tempat tersebut dianggap sudah lama beroperasi. Akibat dari pembakaran tersebut, banyak terjadi pemberontakan, bahkan pertikaian. Nah, ini timbul pemberontakan dan pertikaian dari pihak tempat prostitusi tersebut dengan ormas keagamaan. Ya, aparat keamanan juga terkesan membiarkan pembakaran tersebut dan lamban dalam mengambil sikap. Artinya eh, karena ormas ini membakar tempat prostitusi yang dianggap oleh negara itu atau oleh aparat keamanan itu sudah diingatkan, misalkan sudah diingatkan berkali-kali ya, kemudian tidak ada respon untuk ditutup, yang dimana di situ menimbulkan kegeraman dari ormas masyarakat atau ormas keagamaan maksudnya. Akhirnya terjadilah pembakaran tersebut ya. Dan bagaimana sebagai seorang ASN yang moderat sikap kita ya, ini sikap kita bagaimana ketika sudah terjadi seperti itu? A. Melerai pertikaian yang terjadi semampunya serta membuka dialog kedua belah pihak. Apakah ia melerai pertikaian yang terjadi dengan semampunya, semampu kita, serta membuka dialog atau memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak? Atau B. Memastikan agar tidak ada tempat prostitusi baru ya. Jadi jangan sampai ada prostitusi baru, tempat yang digunakan untuk hal tersebut. Apakah ya? Atau C. Mengedukasi anggota ormas keagamaan untuk menolak kemungkaran dengan tidak menimbulkan kemungkaran baru dan memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak. Yang C ini sebagai seorang ASN kita memberikan pemahaman atau ya pandangan paradigma kepada ormas keagamaan untuk menolak kemungkaran, artinya menolak hal tersebut, prostitusi tersebut dengan tidak menimbulkan apa ya, kerusakan baru atau masalah baru ya.
dan memfasilitasi dialog antar kedua belah pihak. Untuk apa? Untuk mendapatkan jawaban atau keputusan yang bisa diterima oleh dua belah pihak. Ataukah D, membuat kebijakan dengan ormas keagamaan tentang larangan membuka tempat prostitusi di lingkungan tersebut. Jadi ormas keagamaan ini kita ajak untuk membuat larangan sebuah kebijakan atau aturan agar tidak ada tempat prostitusi lagi yang dibuka di tempat tersebut. Nah, yang mana ini? Ini termasuk ke dalam analisa dengan metode SBEG ya, atau metode U ya. Ini gimana cara kita ya, cara kita sebagai seorang ASN. Silahkan difahami dan kita lihat jawaban yang paling tepat adalah C. Mengedukasi anggota ormas keagamaan untuk menolak kemungkaran dengan tidak menimbulkan kemungkaran baru dan memfasilitasi dialog antar kedua belah pihak. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat meskipun yang lain juga bagus. Kenapa? Karena dengan kita mengedukasi anggota ormas keagamaan tersebut, mengedukasi tentang apa? Untuk menolak kemungkaran atau ya hal-hal yang kurang baik tersebut dengan tidak menimbulkan kemungkaran baru. Artinya kita menolak sesuatu dengan tidak menimbulkan kerusakan baru. Nah, ini harus menjadi keyakinan kita. Jadi kalau di dalam metode SBAG itu yang harus kita rubah pertama itu adalah paradigma kita atau pemikiran, keyakinan kita. Jadi kita harus mengedukasi mereka atau ormas keagamaan itu ketika kita menolak sesuatu itu dengan cara yang halus. Kenapa? Dengan cara yang halus agar apa? Agar mereka itu bisa menerima. Kalau dengan cara yang keras ya menimbulkan masalah baru, itu belum tentu orang-orang tersebut itu bisa menerima atau bahkan memberontak seperti tadi ya. Jadi itu bukan solusi yang tepat. Solusi yang tepat itu adalah ketika kita memberikan pemahaman dulu, oh cara merubahnya dengan cara yang baik. Dan ini ada memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak. Kita duduk bersama, kemudian kita perbincangkan masalah yang terjadi, kita cari solusi yang terbaik. Itu adalah jawaban yang tepat. Jadi sikap moderat sebagai seorang ASN ketika menghadapi masalah seperti itu, nah, jawabannya adalah ini C. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Anda merupakan seorang bendahara gaji di kantor. Terdapat teman beda agama yang meminta tolong untuk memberikan gajinya bulan depan sekaligus ya. Jadi gaji sekarang diberikan, gaji bulan depan itu diminta sekaligus. Nah, dengan alasan apa? Dengan alasan ibunya sedang sakit parah. Nah, sebagai ASN yang moderat, maka sikap Anda adalah ini teman beda agama meminta memberikan gaji bulan depan yang belum dijalani ya. Itu karena untuk apa? Untuk mengobati atau merawat ibunya yang sedang sakit parah. Nah, sebagai seorang ASN yang moderat gimana? A. Menuruti permintaannya dengan alasan toleransi ya. Toleransi, kita tahu bahwa tadi ibunya sakit, meskipun itu beda agama. Apakah kita harus menuruti permintaannya dengan alasan toleransi tersebut? Ataukah B. Menolak permintaan teman tersebut dengan tegas? Nah, ini kenapa kok ditolak seperti itu ya? Karena dia seorang bendahara gaji ya di kantor dan itu tidak bagus ya. Ataukah ini ataukah C. memberikan gaji Anda untuk menolongnya? Nah, apakah gaji Anda harus Anda berikan kepada teman Anda tersebut untuk menolongnya? Ataukah D. menolak permintaannya dan membantu dengan cara yang lain? Mana jawaban yang paling tepat? Yaitu adalah D. menolak permintaannya dan membantu dengan cara yang lain. Kenapa kok permintaan teman Anda tersebut Anda tolak? Karena itu kalau Anda menerimanya itu nanti akan bertentangan dengan sikap integritas Anda. Sikap toleransi harus berjalan seimbang dengan integritas sebagai ASN dan membantu. Lah, ini ada solusi lain yang Anda tawarkan dan membantu dengan cara yang lain. Ini termasuk ke dalam toleransi. Kemudian menolak permintaannya ini termasuk ke dalam integritas. Maka kedua hal ini itu harus berjalan dengan seimbang. Boleh toleransi asalkan kita harus tetap mematuhi dengan aturan-aturan yang berlaku. Sikap kita sebagai seorang ASN bagaimana ya, itu
Paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Kenapa soal-soal seperti ini? Karena sesuai dengan kabar dari tahap 1 itu banyak soal yang narasi seperti ini, bagaimana ada masalah dan bagaimana sikap kita, seperti halnya manajerial, sosiokultural dan lain-lain. Nah, kita berlatih seperti ini. Di desa Anda sedang mengadakan kerja bakti lingkungan. Pada saat yang bersamaan, Anda sudah berjanji dengan teman Anda yang berbeda agama untuk mengantarkannya beribadah. Sebagai seorang ASN yang moderat, maka sikap Anda adalah ya, jadi Anda itu di desa Anda itu ada sebuah kegiatan yaitu kerja bakti lingkungan. Tapi Anda itu sudah berjanji dengan teman yang berbeda agama untuk mengantarkannya beribadah ya. Dan pada waktu yang bersamaan. Bagaimana sikap Anda? A. Mendahulukan kerja bakti sampai selesai baru mengantarkan teman. Apakah ya? Atau B. Mengantarkan teman beribadah terlebih dahulu baru mengikuti kerja bakti? Apakah C. Meminta maaf kepada ketua lingkungan untuk izin tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan tersebut? Ataukah D. Meminta maaf kepada teman untuk mengikuti kerja bakti dan membatalkan janjinya? Nah, mana jawaban yang paling tepat? Maka jawabannya adalah B. Mengantarkan teman beribadah terlebih dahulu baru mengikuti kerja bakti. Kenapa? Karena mengantarkan teman beribadah terlebih dahulu. Kenapa kok seperti itu? Karena belum tentu dalam waktu yang lain, artinya jam-jam yang lain itu jadwal beribadahnya bisa dirubah, artinya harus pada waktu itu. Nah, oleh sebab itu kita antarkan teman kita terlebih dahulu, baru kita mengikuti kerja bakti yang ada di lingkungan Anda. Nah, mengukur aspek integritas yaitu jujur, disiplin, tegas, dan taat pada aturan dengan tetap menjunjung toleransi ya. Kita mengantarkan teman beribadah ini termasuk ke dalam toleransi, dan kita setelah itu pulang ya, mengantarkan teman dulu baru pulang nanti mengikuti kerja bakti. Nah, ini disiplin ya, disiplin. Oke. Akan lebih baik ini kita izin dulu kepada ketua lingkungan ya. Ketua lingkungannya kita izin dulu bahwa akan mengantarkan teman, dan nanti setelah itu kita akan kembali dan mengikuti kerja bakti. Oke, soal selanjutnya. Ini PR video sebelumnya ya. Menjadi relawan di Palestina merupakan salah satu sikap yang mencerminkan nilai A. Bela negara, B. Kemanusiaan, C. Patriotisme, D. Nasionalisme. Yang mana yang tepat? Ini sudah banyak yang menjawab di kolom komentar. Jawaban yang paling tepat adalah B. Kemanusiaan. Selamat bagi yang sudah benar. Kenapa? Karena pada soal tersebut menjadi relawan di negara lain. Nah, Anda menjadi relawan di negara lain dengan tujuan kemanusiaan. Nah, kenapa kok tidak bela negara? Bela negara itu lebih ke negara kita sendiri. Patriotisme juga sikap, ini sikap. Kemudian nasionalisme itu juga rasa atau perasaan ya, perasaan terhadap kecintaan kita terhadap tanah air ya. Jadi kemanusiaan yang paling tepat. Oke, video selanjutnya. Oh, maaf, soal selanjutnya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini berarti setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Ini merupakan isi dari pasal. Nah, ini termasuk dalam komitmen kebangsaan ya. A 27 ayat 3, B 30 ayat 1, C 30 ayat 2, D 28E. Mana yang paling tepat? Ya. Jawabannya adalah A 27 ayat 3 ya. 27 ayat 3 itu menjelaskan tentang setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi poin pentingnya adalah hak dan kewajiban untuk bela negara ya. Kalau 30 ayat 1 itu tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan ya. Pertahanan dan keamanan. Kalau pasal 30 ayat 2 itu usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ya, ini namanya Sishankam rata ya. Ini usaha yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan seterusnya. Kalau 28E kemarin hak
ya, hak untuk memilih menentukan agama yang dianut. Oke, soal selanjutnya, dalam pandangan kelompok tertentu, selama ini pemahaman terhadap jihad pada umumnya sebagai perang fisik. Ya, perang fisik, fisik menggunakan kekuatan fisik. Padahal jihad juga bisa berarti perang psikis terhadap segala bentuk nafsu politik, serakah, hegemonik, superioritas, egoisme, dan lain-lain. Nah, sebagai seorang ASN, sikap yang seharusnya dilakukan untuk menghindari pandangan tersebut, yaitu pandangan jihad itu sebagai perang fisik, adalah dengan A. Memperkuat pemahaman terhadap nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran. B. Terlibat aktif di dalam aksi anti kekerasan. C. Mengedukasi masyarakat luas tentang pentingnya menjaga kerukunan dan persatuan. D. Mengajak masyarakat untuk menolak jihad atas nama agama bermotif kekerasan. Ya, ini menjadi PR. Silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semuanya sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.